Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Kapasitor terdiri dari dua buah keping sejajar yang terpisah oleh suatu bahan dieelektrik. Nah, bahan dieelektrik yang paling mudah kita pahami adalah udara. Sebelum kita mencari besarnya kapasitas dari suatu kapasitor, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses penyimpanan muatan dalam keping sejajar tersebut. Saat dua buah keping sejajar tadi dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka salah satu keping akan dimuati atau akan menyimpan muatan positif, sedangkan keping yang lainnya akan menyimpan muatan negatif. Tetapi besarnya akan sama. Misalkan di bagian yang menyimpan keping positif akan terdapat muatan sebesar 10 Ki, maka di bagian yang negatif juga menyimpan muatan sebesar 10 Ki. Jadi yang berbeda hanya tandanya. Yang satu adalah muatan positif, sedangkan yang lainnya adalah muatan negatif. Sekarang kita mencari besarnya kapasitas dari sebuah kapasitor. Apabila di antara dua buah keping sejajar tersebut terdapat atau terisi oleh udara, maka rumusnya adalah C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang vakum. Harganya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Dan A adalah luas keping, sedangkan D adalah jarak antar keping. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengetahui besar kapasitas dari kapasitor yang di antara kepingnya terisi oleh suatu bahan dieelektrik lain selain udara? Maka rumusnya adalah C sama dengan K dikali C0, di mana K adalah konstanta dieelektrik. Konstanta dieelektrik ini besarnya bergantung dari jenis bahannya. Kita lanjutkan. Perlu kita ketahui bahwa gambar dari kapasitor pada suatu rangkaian listrik berupa dua buah garis sama panjang. Ya, sedikit berbeda dengan lambang dari sumber tegangan. Jadi kalau kapasitor itu dua buah garis yang sama panjang, sedangkan sumber tegangan adalah dua buah garis yang satu panjang, yang satunya pendek. Untuk mengetahui besar muatan yang tersimpan pada kapasitor, kita gunakan persamaan Q sama dengan C dikali V, di mana Q adalah muatan yang tersimpan, satuannya adalah kolom, dan C adalah kapasitas dari kapasitor, satuannya adalah farad, dan V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya adalah volt. Ini persamaan untuk mencari banyaknya muatan yang tersimpan pada kapasitor. Lalu bagaimana besarnya energi yang tersimpan pada kapasitor? Kita gunakan persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat, di mana W adalah energi yang tersimpan pada kapasitor, yang tersimpan pada kapasitor. Ya, ini harus dipahami bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor ini tetap ada walaupun sebenarnya potensial atau tegangan listriknya sudah hilang ya. Demikian pula muatan yang tersimpan pada kapasitor. Walaupun baterainya atau sumber tegangannya sudah dihilangkan, baterainya dicabut, tapi muatan yang sudah tersimpannya akan tetap ada, gitu ya. Karena fungsinya dia menyimpan muatan. Nah, dari dua buah persamaan ini, Q sama dengan C kali V, dan W sama dengan setengah CV kuadrat, jika disubstitusikan, maka kita akan mendapatkan persamaan energi yang lainnya, yaitu W sama dengan setengah
Q dikali V, dan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Seperti itu. Persamaan yang terakhir ini sebenarnya tidak perlu dihafal, karena cukup menghafal dua persamaan yang awal. Q sama dengan C kali V dan W sama dengan setengah CV kuadrat. Persamaan yang terakhir ini didapatkan dari substitusi persamaan Q sama dengan CV ke persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan di awal tadi, bahwa pada sebuah kapasitor, salah satu keping akan dimuati dengan muatan positif atau akan menyimpan muatan positif, dan keping yang lain akan menyimpan muatan negatif. Karena perbedaan jenis muatannya, maka akan muncul kuat medan listrik di antara dua buah keping tersebut. Kuat medan listrik kita lambangkan dengan huruf E, di mana rumusnya adalah besarnya muatan, ini pakai harga mutlak karena bisa saja berharga negatif atau positif, tapi karena sama besar kita pilih saja salah satu, tapi harus positif ya. Jadi besarnya muatan dibagi epsilon 0 dikali epsilon R dikali A. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang vakum, epsilon R adalah permitivitas bahan. Jika udara, maka epsilon R-nya sama dengan 1. A itu luas keping, ya. Jadi inilah cara mengetahui kuat medan listrik yang muncul di antara dua buah keping sejajar tadi. Dapat juga kuat medan listrik yang muncul dicari dari persamaan E sama dengan besarnya potensial dibagi jarak antar keping. Maka ini hasilnya akan sama. Jadi untuk mencari kuat medan listrik antara keping sejajar pada kapasitor, dapat menggunakan persamaan E sama dengan Q per epsilon 0 kali epsilon R dikali A, atau E sama dengan V per D. Demikian konsep-konsep dasar tentang kapasitor. Yang perlu diingat kembali adalah, pada konsep-konsep dasar kapasitor, harus diketahui awalnya adalah bagaimana mencari kapasitas kapasitor tersebut. Yang kedua, bagaimana mencari muatan yang tersimpan pada kapasitor. Yang ketiga adalah bagaimana mencari energi yang tersimpan pada kapasitor, dan yang terakhir adalah bagaimana mengetahui kuat medan listrik yang muncul di antara keping-keping sejajar pada kapasitor. Demikian konsep dasar dari kapasitor. Sekian, terima kasih.